Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Deviana Putri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Lampung Utara, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai dasar-dasar logika yang telah disampaikan oleh Bapak Ibrahim Fikma Ejisi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Baiklah, untuk yang pertama adalah sistem logika. Maksud saya adalah logika. Logika adalah sistem analisis formal yang digunakan untuk menyusun, menunjukkan atau mendemonstrasikan dan membuktikan suatu argumentasi. Argumentasi itu sendiri adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka semua itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang komunikator. Selain argumentasi, ada beberapa retorika yang sering kali digunakan. Yang pertama yaitu adalah narasi. Narasi yaitu retorika yang berusaha menjelaskan sesuatu dengan menggunakan urutan kronologis. Kemudian yang kedua ada deskripsi. Deskripsi adalah retorika yang berusaha memotret atau melukiskan gambaran umum dari suatu hal atau fenomena tertentu. Kemudian yang ketiga ada eksposisi. Eksposisi adalah bentuk retorika untuk menguraikan seluruh aspek-aspek dari suatu fenomena sampai dengan sedetail mungkin. Kemudian kita masuk kepada sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales atau tahun 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta ini. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut logika psikiantika. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arke, alam semesta, dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Kegunaan logika itu sendiri ada banyak macam. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan juga objektif. Kemudian yang kedua ada menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan juga mandiri. Dan tentunya masih banyak lagi kegunaan logika itu sendiri. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal, pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme, atau dalam bahasa Latin logika scientica, atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan juga teratur. Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan atau validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Kemudian ada kriteria logika, yaitu dasar penalaran dalam logika. Dasar penalaran dalam logika itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu deduktif dan juga induktif. Penalaran deduktif kadang disebut logika. Induktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Kemudian ada macam-macam logika. Yang pertama adalah logika kodratiah, yaitu akal budi atau pikiran bekerja menurut hukum-hukum logika dengan cara spontan, tetapi dalam hal-hal tertentu, atau biasanya dalam masalah yang sulit. Akal budi manusia maupun seluruh diri manusia bisa dipengaruhi oleh keinginan-keinginan kecenderungan yang sangat subjektif. Kemudian yang kedua adalah logika ilmiah. Logika ini membantu logika kodratiah. Logika ilmiah memperhalus dan mempertajam akal budi, juga menolong agar akal budi bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan juga lebih aman.
Dengan demikian, kesesatan dapat dihindarkan atau minimal bisa dikurangi dengan kadar tertentu. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. SWOT adalah singkatan dari S, strength, atau yang artinya kekuatan, W, weakness, artinya kelemahan, O, opportunities, yang artinya peluang, dan T, threats, yang artinya hambatan. Objek material dan formal logika. Yang pertama yaitu logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran. Dan objek formal logika adalah berpikir atau penalaran yang ditinjau dari segi ketepatan. Kaitan logika dan bahasa. Ada dua aspek penting dalam pemikiran, yaitu aspek kegiatan mental, bahwa penalaran itu berlangsung dalam batin, dan aspek ekspresi verbal atau bahasa untuk menyatakan isi pemikiran. Melalui bahasa, kita dapat mengkomunikasikan pemikiran kita, dan dengan demikian dapat diuji tepat atau tidaknya. Pemikirannya baik menuntut kemampuan pengguna bahasa yang baik pula. Karena berpikir dapat dipahami melalui bahasa yang diungkapkan, maka sangat penting sekali dipahami aneka ungkapan berupa kata, term, pengertian, pembagian kata, dan juga penggolongannya. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan tentang dasar-dasar logika. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit narasi tentang lingkungan yang aman yang ada di desa saya. Di desa saya yang aman dan juga tentram. Baiklah, di desaku dikelilingi oleh berbagai macam pepohonan. Di sepanjang jalan ditanami banyak pepohonan. Jika di sebuah kota jarang sekali pepohonan, maka jika di desa masih sangat banyak di pepohonan. Pepohonan itu ditanam di pinggir-pinggir jalan supaya kita merasakan kesejukannya. Pepohonan-pepohonan itulah yang telah membuat desaku menjadi desa yang aman dan juga tentram untuk ditinggali. Mungkin itu saja sedikit narasi yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pentingnya penerapan budaya literasi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 21 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti membicarakan berbagai kegiatan yang menumbuhkan budi pekerti pada siswa. Berdasarkan hal itu, gerakan literasi merupakan gerakan yang bertujuan untuk memupuk kebiasaan dan motivasi membaca siswa agar mampu menumbuhkan budi pekerti melalui buku bacaan yang mereka baca. Berbicara tentang membaca, sekarang ini jarang sekali guru yang mengajarkan siswanya untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran biasanya hanya berpedoman pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan silabus yang dianggap sebagai panduan pada proses pembelajaran. Bahkan ada juga guru yang hanya mengandalkan lembar kerja siswa sebagai sumber belajar tanpa memperhatikan kebutuhan siswa. Maka dari itu, penerapan literasi itu sangatlah penting. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya juga mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.